Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Devullah dari kelas 1 SI 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai filsafat, yaitu untuk tugas UAS dasar-dasar ilmu filsafat. Untuk yang pertama yaitu pengertian umum filsafat. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah. Sementara itu, kata lain dalam bahasa Indonesia yaitu filosofi berasal dari bahasa Inggris atau filosofi, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris sebetulnya mengacu pada bahasa Yunani kuno. Ada dua kata Yunani kuno, yakni philos yang berarti cinta dan sophos yang berarti kebijaksanaan. Jadi berdasarkan kosakata tersebut, filsafat merupakan sinonim dari istilah mencintai kebijaksanaan. Pada kesempatan kali ini, pendekatan atau relevansi filsafat, saya memilih metode Socrates. Sebelumnya kita lebih kenal dulu tentang Socrates. Socrates adalah seorang filsuf yang hidup sekitar 470 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Ialah seorang filsuf dari Yunani yang merupakan salah satu pemikir antroposentrisme yang hidup pada masa Yunani klasik. Pemikiran filsafat Socrates bertujuan untuk mengenal manusia dengan memahami alam semesta melalui kehidupan manusia. Ia mengubah perhatian filsafat dari filsafat alam menjadi filsafat manusia. Pendekatan yang ia gunakan ialah rasionalisme. Selanjutnya yaitu dialog Socrates atau metode Socrates. Dialog Socrates adalah sebuah metode filsafat yang digunakan oleh Socrates untuk menjelaskan gagasan-gagasan filosofisnya. Metode itu ditunjukkan melalui pertanyaan dan jawaban. Hal tersebut digunakan untuk memfokuskan persoalan, membuang pertanyaan-pertanyaan negatif dan juga pernyataan negatif, dan mengedepankan logika untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang bersih. Socrates sendiri tidak pernah menulis buku, tetapi gagasan-gagasannya ditangkap oleh para muridnya dan dijadikan sebagai buku. Salah satu murid yang terkenal yang membukukan metode dialognya adalah Plato, seperti yang dikutip di buku Dasar-dasar Ilmu Filsafat. Selanjutnya ada mengidentifikasi objek filsafat. Yang pertama ada pengertiannya, yaitu yang dimaksud dengan objek filsafat adalah hal-hal yang menjadi sumber pembicaraan dalam pokok soal filsafat. Hal ihwal tersebut beranjak dari sesuatu yang alamiah yang terdapat di dalam dunia. Dengan pengertian tersebut, objek filsafat adalah segala sesuatu. Jadi, filsafat sebetulnya adalah ilmu yang mempelajari makna dari segala sesuatu. Segala sesuatu itu dapat digambarkan dengan seluruh apa yang ada di sekitar manusia, di dalam diri manusia, bahkan hal-hal yang berada jauh di dalam kesadaran. Selanjutnya ada yaitu yang tampak dokos dan tidak tampak dokein. Segala sesuatu adalah semua hal yang tampak atau dokos maupun yang tidak tampak dokein. Batasan itu memberikan makna bahwa wilayah itu membentang, mulai dari titik yang tampak, kemudian ditarik sampai pada titik yang tidak tampak. Selanjutnya itu benda mati. Benda mati pertama-tama dimengerti sebagai sesuatu yang statis alias diam. Benda mati dapat diidentifikasi melalui panca indera, tetapi semua yang indrawi adalah benda-benda mati. Selanjutnya itu ada yang tumbuh. Yang dimaksud dengan benda tumbuh adalah benda yang mengalami pengembangan tertentu. Pertumbuhan itu tidak hanya mengandaikan perubahan-perubahan di dalam dirinya, tetapi perubahan itu bergerak dari kecil menjadi besar. Selanjutnya itu ada yang bergerak. Makhluk yang bergerak bukan hanya diartikan sebagai hewan, melainkan juga manusia. Namun dalam tingkatan yang paling sederhana, makhluk yang bergerak dalam konteks ini adalah hewan. Selanjutnya ada yang berpikir. Berpikir bukan sekedar aktivitas otak, karena tidak setiap aktivitas otak menghasilkan pemikiran.
Selanjutnya ada yang bersimbol. Simbol adalah kata lain dari lambang. Simbol berbeda dari gambar. Gambar selalu mengacu pada objek dalam keadaan empiris, sedangkan simbol mengacu pada objek yang terdapat dalam pikiran. Selanjutnya adalah menemukan hakikat. Hakikat bukanlah masalah filsafat, tetapi tujuan dari filsafat, karena hakikat merupakan tujuan. Hakikat memiliki titik awal, yakni kenyataan. Keberagaman kenyataan yang dihadapi manusia adalah satu hal yang menjadi peristiwa yang dihadapi, dan hakikat adalah keharusan yang mesti dicapai. Kesenjangan antara kenyataan yang dihadapi dan keharusan yang harus dicapai adalah masalah-masalah yang mungkin terjadi di dalam upaya menggapai tujuan yang dimaksud. Jadi masalah berada sebelum hakikat. Dalam menemukan hakikat ialah menemukan kebenaran di balik segala sesuatu. Kebenaran itu seringkali disebut sebagai kenyataan yang paling mendasar, sehingga hakikat dapat dikatakan sebagai titik pijak dari segala sesuatu. Hakikat bukan semata-mata konsep di awang-awang, tetapi hakikat sangat operasional. Selanjutnya yaitu sistem biner. Sistem biner adalah model berpikir tentang kenyataan yang dihadapi manusia ke dalam dua hal yang saling berpasangan, bertentangan, atau berbeda. Dua hal yang berbeda ini memiliki hubungan-hubungan tertentu. Hubungan itu dapat diringkas menjadi 4 hal. Yang pertama ada dikotomi atau saling membedakan. Yang kedua ada paradoks atau saling berlawanan. Yang ketiga ada oposisi, saling berpasangan. Dan yang terakhir kontradiksi, saling bertentangan. Dan yang terakhir adalah filsafat hadir dengan pertanyaan yaitu tantangan filsafat masa depan. Di rumusan tentang filsafat sebagai disiplin ilmiah, yakni adanya konsep, metodologi, dan objek yang memiliki ciri khas. Rumusan tersebut dapat dijadikan sebagai patokan untuk melihat perkembangan filsafat di masa yang akan datang. Gambaran masa depan itu diperoleh melalui fakta-fakta yang ada di masa kini, ditambah dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang masuk akal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.